Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi. Channel yang membahas soal-soal dan materi akuntansi. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini adalah akuntansi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Amar Sentosa. Kita sudah mengerjakan jurnalnya, baik itu jurnal finansial ataupun jurnal anggarannya. Jurnal yang kita buat kemarin berjenis jurnal umum. Sebenarnya untuk jurnal khusus cara pengerjaannya juga sama. Yang membedakan adalah jenis-jenis tabelnya atau jenis-jenis kolomnya. Rumus-rumus Excel yang digunakan pun juga sama. Nah ini, kalau kemarin kita menggunakan rumus if VLOOKUP untuk mengedit keterangan atau untuk mengedit nama akunnya. Langkah berikutnya, jurnal-jurnal ini akan kita posting ke dalam buku besar. Ini saya belum membuat buku besarnya. Langkah pertama, kita buat dulu kolom-kolom atau tabel dari buku besar. Kita tahu kolom buku besar yang pertama itu ada tanggal, kemudian keterangan, kemudian ada ref, kemudian ada kolom debit, ada kolom kredit, kemudian ada kolom saldo yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Di sini ada keterangan nama akun di atasnya. Kemudian di sini sebagai alat bantu kita kasih saldo normal. Kemudian di sininya adalah nomor akun. Fungsinya adalah untuk kita memasukkan rumus-rumus Excel. Kemudian ini kita kasih kolom. Buku besar menggunakan Excel. Yang perlu kita masukkan adalah, yang pertama adalah saldo awal pada bulan Januari, kemudian tanggal 31 Desembernya karena pembukanya ini terjadi untuk 1 tahun. Ini adalah posting dari jurnal. Jadi ada beberapa yang harus kita siapkan, yaitu nama akun, saldo normal, nomor akun, saldo awal, baik itu di sebelah debit ataupun sebelah kredit, kemudian posting dari jurnal. Nanti kolom-kolom ini tinggal kita copy pastekan saja di bawahnya kalau rumusnya sudah kita masukkan. Kita kopikan sebanyak akun-akun yang ada di neraca. Di sini akun-akunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi nanti ada 18 akun yang kita kopikan. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Pertama, kita masukkan dulu rumus Excel-nya untuk mengisi nama akun. Nama akun di sini rumusnya itu sama dengan rumus Excel yang kita gunakan di kolom jurnal di bagian keterangan, yaitu menggunakan rumus if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, VLOOKUP. Kemudian nomor akun lagi, titik koma. Karena ini adalah nama akun, maka kita blok neraca saldo per 1 Januari. Sampai sini, kemudian kita absolutkan biar bisa kita tarik ke bawah. Karena yang kita pilih adalah nama akun, maka itu terdapat di kolom nomor 2. Nomor akun nomor 1, nama akun nomor 2,
saldo normal nomor 3, debit nomor 4, dan kreditnya nomor 5. Nomor 2, kemudian untuk false and true-nya kita pilih 0. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kita enter. Ntar ada yang salah ini. Oh, ini kurang titik koma di VLOOKUP-nya. Kalau sudah, kita enterkan. Nah, itu untuk nama akun. Nomor saldo normal juga sama, kita menggunakan rumus if. If nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma, VLOOKUP. Kemudian nomor akun lagi, titik koma, kemudian kita blok neraca saldonya dari nomor akun sampai nominal kredit. Kita absolutkan, kemudian kita pilih 3 karena kita memilih saldo normal, kemudian 0, tutup kurungnya 2. Nah, sudah 2 rumus yang kita isikan untuk nama akun dan saldo normal. Berikutnya juga sama untuk saldo awalnya, karena saldo awal ini berasal dari neraca saldo per 1 Januari. Kita menggunakan rumus if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma, VLOOKUP, buka kurung, nomor akun lagi, kemudian titik koma, kemudian kita blok nomor akun sampai saldo kreditnya. Kita absolutkan dengan cara mengklik F4, titik koma, 1, 2, 3, 4, yaitu kolom debit, titik koma, 0, tutup kurung 2 kali. Kolom kreditnya juga sama, kita masih menggunakan rumus if VLOOKUP. Tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma, VLOOKUP, buka kurung, nomor akun, titik koma, kita blok lagi neraca saldonya per 1 Januari sampai bawah, kemudian kita F4 kan atau kita absolutkan, titik koma, 1, 2, 3, 4, 5, titik koma, 0, tutup kurungnya 2 kali. Kita enter. Nah, untuk nama akun, saldo normal, saldo awal, debit dan kreditnya sudah kita isi. Selanjutnya, kita akan mengisi posting di sebelah debit dan juga kredit. Ini rumusnya sama dengan kita mengisi belum ya. Jadi rumusnya ini baru. Kita menggunakan rumus sum if untuk menjumlahkan posting di sebelah debit dan juga kredit. Sum if, kemudian kita pilih jurnal finansial dan anggaran, kita klik blok dari rep sampai nominal kredit paling bawah. Biar bisa kita tarik ke bawah, kita absolutkan, kemudian titik koma, kemudian kembali lagi ke buku besar, kita pilih nomor akun, tidak usah diabsolutkan, kemudian titik koma, kemudian kembali lagi ke jurnal finansial. Karena tadi yang kita mau inputkan adalah nominal debit, maka ini juga kita blok yang nominal debit sampai bawah. Kemudian kita absolutkan dengan cara mengklik F4, kemudian tutup
kurung. Nah, ini 0 karena nomor akunnya belum kita isi. Posting yang sebelah kredit juga sama. Kita menggunakan rumus sum if, kemudian kita buka kolom jurnal, kita blok ref sampai kreditnya, kita F4 kan, titik koma, kembali lagi ke buku besar untuk mengklik nomor akun, memilih nomor akunnya, kemudian titik koma, kembali lagi ke jurnal finansial, kita pilih yang nominal atau kolom sebelah kredit, kita F4 kan lagi, tutup kurung. Jadi rumusnya adalah sum if, buka kurung, kita pilih yang jurnal finansial dari ref sampai kredit, titik koma, kemudian acuan kita buku nomor akun di buku besar, kemudian titik koma lagi, dan kita blok nominal debit kalau buku besar yang kita isi adalah debit, dan kolom kredit kalau buku besar yang kita isi adalah kolom kredit. Kita enter saja. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah kita mengisi kolom saldo di sebelahnya posting ini. Ini kita menggunakan rumus if saldo normal sama dengan tanda petik debit, maka debit saldo ditambah debit posting dikurangi kredit posting. Jika tidak debit, maka sama dengan 0, tutup kurung. Nah, itu logikanya. Jika saldo normalnya ini berisi debit, maka perhitungan atau pengisiannya adalah saldo sebelah debit ditambah posting sebelah debit dikurangi posting sebelah kredit. Jika bukan debit, maka nanti isinya adalah 0. Nah, sebelah kredit juga sama. Jika saldo normal di sini berisi kredit, maka kredit dikurangi dengan debit ditambah dengan kredit. Jika tidak, maka 0. Sudah rumusnya. Ini kita rubah dulu ke dalam rupiah. Ke dalam rupiah. Nolnya kita hilangkan, titik komanya. Untuk mengecek rumus kita sudah benar atau belum, maka kita isikan saja nomor akunnya ini. Contohnya kalau kita isikan 111, maka akan muncul kas dan setara kas berikut dengan nominalnya. Jadi kas dan setara kas kita itu nanti jumlah saldonya sama dengan 0, karena di akhir soal transaksi itu ada keterangan UP yang tersisa disetor ke bendahara umum daerah. Masih kurang lebar ini. Ini. Oh maaf, ada yang kurang. Di sini itu ekuitas sal dan RKPPKD-nya kita kasih saldo normal sebelah kredit. Sebenarnya ada perlakuan khusus untuk estimasi sal dan RKPPKD karena kedua akun ini itu bisa nanti letaknya di sebelah debit ataupun sebelah kredit buku besar. Kalau sudah, kita kopikan saja sejumlah akun-akun yang ada di neraca saldo. Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, ini gedung dan bangunan ya, lupa. Gedung dan bangunan. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Berarti kita kopikan sebanyak 18. CTRL-C di sini aja. CTRL-V 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya. Jadi buku besar itu ada banyak. Ini masih sedikit soalnya. Kalau yang soal yang lain itu akan lebih banyak lagi. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, terakhir 18. Sudah. Nah, ini cara pengerjaannya hanya perlu kita isikan nomor akunnya saja. 111 akan muncul kas dan setara kas. Berikutnya adalah persediaan. Berarti kita isikan 117, muncul persediaan. Kemudian aset tetap 131 akan muncul tanah. Di sini tidak ada postingnya karena tidak ada soal transaksinya. Kemudian berikutnya adalah 132 untuk peralatan dan mesin, 133 untuk gedung dan bangunan, 137 untuk akumulasi penyusutan. Kemudian berapa setelah 137? 211 untuk utang PFK. Nah, 0 ya karena sudah kita setorkan ke kas negara. 215 untuk utang belanja. Nah, ada yang keliru ini. 215. Oh, ini keliru. Ini bukan utang belanja, tapi nomornya adalah 639.500. Nominalnya untuk ekuitas. Jadi ada yang keliru. Nah, kita kopikan. Nah, jadi utang belanjanya itu masih 0 karena nanti baru ada transaksi di jurnal penyesuaian. 311 untuk ekuitas. Berikutnya 312 untuk ekuitas sal. Berikutnya 313 untuk RKPPKD. 411 untuk aku diadain 411. Oh, tidak ada. Makanya di sini NA karena 411 itu tidak ada nomor akun di neraca saldo. Yang benar adalah 412, yaitu pendapatan retribusi LRA. Kemudian 511, kemudian 512 untuk belanja barang dan jasa. Jadi sudah otomatis nominalnya langsung akan keluar jika kita mengisikan nomor akunnya. 522 belanja modal, 522 812. Nah, ini lagi 812 untuk pendapatan retribusi LO-nya. Kemudian 911 untuk akun operasional beban pegawainya. Dan yang terakhir adalah 912.
Sudah selesai kita mengerjakan buku besar. Tinggal kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi, untuk buku besar itu, kolom yang harus kita persiapkan hanya satu buku besar saja. Yang berikutnya tinggal kita copy paste. Tapi yang pertama itu kita harus memasukkan rumus-rumus Excel-nya. Karena ini kita akan belajar akuntansi pemerintah SKPD menggunakan aplikasi spreadsheet atau Excel. Yang diisi hanya nama akun menggunakan rumus if VLOOKUP, saldo normal if VLOOKUP, saldo awal debit juga sama if VLOOKUP, kredit juga if VLOOKUP. Bedanya kalau nama akun itu kolom yang kita ambil di neraca saldo kolom nomor 2, kolom nomor 3, kolom nomor 4, dan kolom nomor 5. Berikutnya, posting sebelah debit kita menggunakan rumus sum if. Rumusnya seperti ini. Kredit juga sama, menggunakan rumus sum if. Datanya ini berasal dari jurnal finansial dan anggaran. Yang berikutnya adalah kolom saldo. Kita menggunakan rumus if saldo normal sama dengan debit, maka debit plus debit kurangi kredit. Jika tidak, sama dengan 0. Begitu juga yang sebelah kredit. Jika saldo normalnya sama dengan kredit, maka kredit dikurangi debit ditambah kredit. Jika tidak, sama dengan 0. Nah, untuk mengecek buku besar yang kita buat ini sudah benar atau belum, maka berikutnya kita kopikan mengerjakan neraca saldo belum disesuaikan. Datanya ini tinggal kita copy paste saja nama akunnya di neraca saldo per 1 Januari. Kita copy saja CTRL C, kemudian CTRL V, copy paste. Nah, ini kita rapikan. Di sini tinggal kita rubah per 31 Desember 2014. Ini kita atur dan ini kita hapus karena ini adalah saldo awalnya. Hapus saja. Nah, ini menggunakan sum untuk totalnya. Berikutnya tinggal kita copy pastekan saja nominal di neraca saldo. Datanya ini berasal dari buku besar di saldo paling akhir. Tinggal kita copy pastekan saja. Copy pastenya adalah melihat saldo normalnya. Kalau di sini debit, maka di nominalnya juga sebelah debit. Sama dengan, kemudian kita klik buku besar sebelah debit 0. Persediaan ATK juga sama, sebelah debit, sama dengan buku besar persediaan sebelah debit. Begitu caranya, kita ulang lagi sampai akhir. Tanah juga sama, debit 250. Peralatan dan mesin juga sama, sebelah debit. Jadi kita tinggal sama dengan saja. Nah, mudah kan ya? Insya Allah kalau mau belajar, insya Allah kita bisa. Akumulasi sebelah kredit, maka juga sama, kita klikkan sebelah kredit. Akumulasinya di sini masih 0 karena belum ada transaksi. Utang PFK juga sama, 0 karena seluruhnya sudah kita setorkan ke kas negara. Utang belanja juga sama, kita inputkan datanya dari buku besar. Ekuitas juga sebelah kredit, datanya dari buku besar. RK PPKD di sini sebelah kredit ya, karena di buku besarnya sebelah kredit. Tapi sebenarnya kalau RK PPKD dan ekuitas sal itu bisa di sebelah kredit ataupun
di sebelah debit. Nanti tergantung dari jenis transaksinya. Nah, kemudian RKPPKD sama jumlahnya. Kemudian pendapatan retribusi NRA. Jadi ada dua ya. Ada pendapatan NRA sama pendapatan NU. Nah, ini nanti bedanya adalah masuk ke laporan keuangannya. Belanja pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa. Belanja modalnya, belanja modal 110 juta rupiah. Lanjut ke pendapatan retribusi LU. Sebelah kredit, jadi lihatnya di sini, itu di saldo normalnya. Kalau debit kita masukkan nominal debit, kalau kredit yang masukkan nominal kredit. Beban pegawai, barang dan jasanya, beban barang dan jasa masih 0. Nah, untuk mengecek sudah benar atau belum, maka di neraca saldo belum disesuaikan ini, jumlahnya harus sama atau balance. Kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Nanya kalau pakai Excel. Nah, sum kita tarik ke samping. Sudah balance. Berarti buku besar yang kita kerjakan itu sudah benar. Hanya dalam waktu singkat menggunakan aplikasi kita bisa menyelesaikan buku besar. Tetapi untuk pembahasan berikutnya, untuk soal akuntansi desa, kita coba mengerjakan siklus akuntansinya tanpa membuat buku besar. Tapi itu nanti setelah kita menyelesaikan akuntansi SKPD. Begitu. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, ini simple ya. Buku besar. Rumusnya hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8 rumus dan itu rumusnya sama dan mudah. Ya, itu saja pembahasan kita hari ini. Intinya tetap semangat kerjakan soal-soal akuntansi biar kalian bisa dan terbiasa dengan akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.